Tidak perlu kita harus, Pak saya nggak punya lahan luas. Betul. Itu bukan alasan. Intinya mulailah apapun yang kamu bisa. Iya. Yeah. Came in 17. Damn. Video kali ini saya bersama dengan seorang petani. Tapi petani kali ini adalah petani yang sangat keren karena beliau ini bertani, tapi penghasilannya dari mana tahu nggak? Dari YouTube. Ayo, mari kita kenal. Halo, Kak Cok, Alaudin Marungjaya, gimana kabar? Alhamdulillah Om Jack, alhamdulillah. Aduh, melihat Kak Cok ini, Kak Cok ini sebutannya ya, Iya. teman-teman. Jadi melihat ketemu sama Kak Cok ini saya flashback beberapa tahun yang lalu. Betul. Karena beliau ini merupakan teman kuliah, teman seperjuangan waktu di Cianjur menempuh diploma 3 pada saat itu, guru Iya. kejuruan ya, khusus Betul. di bidang pertanian. Kalau saya pada saat itu ngambil jurusan kultur jaringan. Mm-mm. Kalau Kak Cok ini kan ngambil jurusan Rancang bangun mesin pertanian. rancang bangun mesin pertanian, mekanisasi pertanian lah kalau Ya. bahasa dulunya orang bilang. Mm-mm. Nah, kita kan dulu dari Kolaka berenam ya. Berenam, betul. Kita Kak Cok, saya, terus ada Mukhtar, sekarang Mukhtar. jadi ASN di Alhamdulillah. di Papua ya, ditugaskan di Papua. Terus kemarin di tahun ini Lia Ya, alhamdulillah sudah teman kita juga. jadi ASN juga tahun ini di Dinas Pertanian Ya, Horti. sesuai dengan basicnya lah. Sesuai dengan basic. Betul. Terus satu Lagi Enal betul. di Bombana. Kalau Bombana. dia di Bombana, katanya sih dulu di Dinas Pendidikan. Pendidikan. Tapi kalau sekarang katanya dia aktif di apa? kampus kayaknya. Di kampus, dia Kampus. Akademi Komunitas ya. Betul. Terus Asni Ya. ini yang paling centil dulu teman kita ini. Sekarang dia kayaknya masih di SMK 2 Kolaka juga Ya, sebagai bagus. staf Sesuai dengan basicnya lah. sesuai juga dengan basicnya karena dia dulu kan ngambil kelautan. Betul. Oke. Betul. Kak Cok, Betul. lama ndak ketemu, begitu ketemu dan dengar kabar sekarang sudah jadi jutawan dari YouTube. Wah. Itu gimana ceritanya tuh Kak Cok tuh? Kalau jutawan sih tidak juga ya. Artinya intinya hobi bisa menghasilkan. Hobi Menghasilkan. tapi bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Luar biasa. Nah, apalagi di zaman istilahnya era teknologi sekarang ini kan sumber informasi itu kan mudah kita dapatkan. Betul. Nah, kita ini ibaratnya jangan jadi pemain. Betul. Artinya minimal kita yang memberikan informasi lah supaya orang-orang di sekitar kita bisa mengetahui dari hobi kita. Misalnya saya ini bertani, orang tahu teknik-teknik kita, cara bertani yang baik itu seperti ini. Tapi ya lama-lama alhamdulillah semakin profesional kita memberikan informasi lah seperti itu. Iya. Nah, kita kan semua beranjak dari sini nih, dari Ya. tempat ini kan lokasi kita sekarang podcast ini kan di SMK Negeri 1 Baula, Ya. yang dulu itu SMK 2 Kolaka. Ah, Cuman sekarang berubah nama beberapa tahun yang lalu. Betul. Kita di ruangan Teknopark ini Ya. diundang khusus oleh Pak KS ya, Pak Mustari Muhammad untuk sesekali podcast dong di tempatku katanya. Ya udah siap Pak, oke. Tapi narasumberku nanti orang situ juga siap. Oke. Ya, ternyata Kak Cok juga ini siap. Dan saya tahu bahwa Kak Cok ini kan memang dari dulu, saya kan waktu masuk sekolah, iya. Kak Cok memang sudah staf tapi di bagian teknisi pertanian pada Pertanian. saat itu. Memang pada saat itu saya lihat Kak Cok ini memang hobis gitu, Ya. tanam pokoknya hal yang kita tidak masuk akal gitu pada saat itu Kak Cok ini bisa masukkan dalam akal gitu. Jadi dia nanam di pot, aneh-aneh saja kelakuannya. Tapi mungkin kalahnya pada saat itu karena dulu kan medsos belum terlalu Ya, betul, ini, kemudian YouTube juga belum ini. ada. Nah, untuk sekarang hobi itu Kita salurkan ke media sosial, akhirnya jadi inspirasi juga buat orang. mulai sejak kapan main di YouTube? Kalau saya sih awalnya itu akhir 2017. 2017. Ya, pada saat itu sebenarnya sih iseng-iseng ya Iseng-iseng. kan. Awal mulanya saya kan memberikan informasi belajar bertani buat anak-anak panti asuhan di Desa Watalara kan. Awalnya untuk anak-anak panti. Betul. Jadi ya namanya juga Tapi divideokan. divideokan. Saya sekenang minimal ada jejak digital lah bahasa sekarang kan. Iya. Dokumentasi hasil kegiatan kita di lapangan itu
Minimal ada jejak digitalnya berupa foto atau gambar kan. Foto atau gambar, ya. Nah, dulu kita itu kalau menyimpan di perangkat komputer kan pasti memori akan penuh ya kan. Nah, Betul. saya mencoba-coba membuat channel. Oh, saya cari informasi, oh ternyata kita bisa mengupload ke media sosial terutama YouTube kan. Betul. Terus kita share juga di Facebook. Minimal kita menginformasikan bahwa oh sekarang kami lagi kegiatan bertani ini loh, ya kan. Minimal nanti kalau ada hasilnya kan bisa mengundang orang untuk datang membeli secara langsung Betul, ya, betul. atau bisa jadi taman wisata juga bisa. Agrowisata kan seperti itu Betul. bisa. Dan alhamdulillah pada saat itu dari keisengan hobi itu tadi Ya. ternyata berjalannya waktu, oh alhamdulillah berarti YouTube juga ini ternyata bisa menghasilkan ternyata. Oh gitu. Jadi dari tahun itu tahun berapa? Waktu ngambil video untuk anak-anak pondok tadi yang anak-anak santri. Akhir 2017. Akhir 2017. Terus niat upload begitu saja. Ya pada upload saat itu? apa adanya, ngeditnya juga ndak ada. Istilahnya kita kan juga belum tahu masalah edit video apa. Jadi kalau video-video saya pertama saya upload itu saya juga kalau melihat sekarang itu agak lucu. Gitu. Lucunya karena ya Yang uploadan pertama. ya kita mengambil gambar sendiri itu juga grogi. Ya ternyata kita berbicara di depan kamera walaupun tidak ada orang, itu grogi juga loh. Betul. Ya, tapi karena terbiasa, alhamdulillah dengan berjalan waktu, alhamdulillah selama lebih kurang hampir 3 tahun lah saya ini. 3 tahun dari 2017 ya. Jadi salah satu keunggulan yang saya rasakan selama saya YouTube itu saya bisa berbagi ilmu yang saya punya walaupun itu apa adanya. Tapi alhamdulillah sudah banyak petani yang terbantu baik seluruh Indonesia ataupun di luar negeri juga ada dari Malaysia. Nah, muncul brand Info Ragam Pertanian. Ini kan kalau orang YouTube untuk apa sih istilahnya? Ada awal mulanya gini ya. Part 2, Part 3. Iya. Begini awal mulanya channel saya itu bukan Info Ragam Pertanian. Oh gitu. Nah, jadi saya awal mulanya upload channel saya bisa lihat di video-video saya sebelum pertama saya upload itu nama channel saya Petani Kreatif. Oh, awalnya Petani Kreatif. Tapi saya lihat kalau petani kreatif ya artinya kreatifnya di mana? Iya. Ya kan kita harus terkhusus misalnya dia kreatif di bidang apa, Betul. ya kan seperti itu. Betul. Berjalannya waktu saya pikir karena saya untuk menginformasikan pertanian ini bukan hanya budidaya. Hampir semua tanaman ada. Baik itu tanaman buah, tanaman sayuran, kemudian pengendalian hama penyakit, belajar tentang pupuk. Betul. Intinya universal lah. Iya. Universal istilahnya seperti itu, artinya segala yang berbentuk tentang pertanian. Saya infokan. Iya. Nah akhirnya saya inspirasi, saya rubah channel itu. 4 bulan kemudian saya rubah. Tapi di tahun itu juga 2017 itu sudah masuk 2018. Sudah masuk 2018. Berarti sudah berbayar. Ya, belum. Belum. Hanya ingin saya rubah supaya bagaimana nama channel saya ini lain daripada yang lain. Supaya juga yang pertama mudah di pencarian YouTube. Ternyata kalau saya ketik petani kreatif di pencarian YouTube, banyak. Itu tidak kelihatan nama channel saya. Iya kan banyak yang tenggelam berarti. Ya, banyak yang buat channel yang sama. Betul. Artinya nama petani kreatif itu cloningnya banyak. Ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang kan Info Ragam Pertanian cus nomor 1. Ya, itu. Jadi kita keren. memang harus mencari strategi. Jadi kalau ada yang tanya channelnya namanya apa? Nah, ketika aja di YouTube Info Ragam Pertanian, insya Allah dia akan pencarian nomor 1. Karena belum ada nama yang cloning channel itu. Artinya nama yang sama. Nah, pada saat kata kunci itu dicari di pencarian YouTube atau Google, pasti akan muncul. Nah, itulah trik kita supaya channel kita mudah dikenal orang, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya semakin semangat walaupun ya mungkin Om Jack tahulah basic saya sebagai apa. Iya. Ya kebetulan mungkin teman-teman ya yang lain bisa tahu bahwa saya juga masih mengabdi di SMK 1 Baula ini. Berprofesi sebagai guru teknik pemesinan. Sudah hampir lebih kurang 10 tahun saya mengabdi. Ya kan 2007. Nah, lebih lah. Akhir 2007. Ya, sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang jadi itu pun yang kemarin belum terhitung. Ya. Aja kan masuk 2002. Iya. Di awal tuh. Jadi aktivitas saya kalau padi ya tidak seperti petani-petani lain ada di kebun. Betul. Ya, saya juga memberikan Iya. pendidikan ke anak-anak kita khususnya teknik pemesinan, misalnya belajar mesin bubut, mengelas ataupun pelajaran-pelajaran teknik lainnya. Nah,
2017 buat akun, buat channel. Ya. Terus 4 bulan kemudian petani kreatif. Ya, petani 4 bulan kemudian dirubah nama menjadi Inforagam Inforagam Pertanian Pertanian. karena melihat bahwa apa yang diupload ini universal, Ya, bukan hanya petaninya saja, ya, tapi semua yang berhubungan dengan betul. pertanian, yang Pertanian. berhubungan dengan agribisnis. Nah, kapan YouTube bayar di awal? Ya, awal mulanya sih sebenarnya kalau Bu YouTube membayar itu kita harus mengikuti persyarat yang dibuat YouTube. Persyaratan YouTube. Ya, sekarang kan saya juga sudah melalui persyaratan-persyaratan itu, misalnya minimal 1000 subscriber. Dulu kan minimal sampai sekarang ya, minimal 1000, Ya, 1000 subscriber. Ya, kemudian 4000 jam penayangan video. 4000 jam penayangan video. Nah, Itu kalau sudah memenuhi syarat, kita bisa daftar. mengusulkan ke YouTube bahwa nih saya sudah memenuhi syarat kamu. Syarat. Coba tinjau video saya, layak nggak untuk Layak. bisa jadi dikomersilkan, untuk dimonetisasi bahasanya kan? Ya, Nah itu mungkin berjalan waktu itu sekitar ya 6 bulan lah. 6 bulan. Setelah merubah nama jadi Ragam Ya, Pertanian. seperti itu. Jadi memang intinya banyak juga saya belajar dari youtuber baik itu lewat menonton langsung di YouTube atau youtuber juga yang ya termasuk adik saya yang pernah youtuber kan. Saya tanya bagaimana prosesnya seperti ini. Akhirnya saya belajar mandiri. Ya lama-lama bisa lah. Seperti itu. Nah, untuk ukuran kolaka sendiri, Kak Cok, kalau saya melihat, karena kalau saya mungkin teman-teman juga bisa masuk ke Inforagam Pertanian, Ya. bisa lihat sendiri, nggak usah saya bilang. Iya. Subscribernya Kak Cok ini sudah menghampiri 500-an ribu. Ya subscriber. kalau tadi pagi saya update mungkin belum sampai 500.000, sekitar 466 sekian lah. Ya, tapi kan sudah menghampiri 500. Ya insya Allah mudah-mudahan. Nah, tahu nggak? Ber-YouTube saya sekarang, Iya. untuk mencapai subscriber 1000 saja itu prosesnya luar biasa. Apalagi kalau Betul. sudah 500.000 ini kan ini Intinya sangat luar begini, biasa. kalau kita main YouTube itu kontennya kita itu bagaimana bisa menarik penonton. Karena itu Ya. tujuan YouTube seperti itu. Betul. Ibarat kalau kita menanam, kalau benihnya unggul, pasti hasil buahnya juga unggul. Bedanya konten pertanian dengan konten-konten yang lain yang Kak Cok rasakan. Ya. Itu apa? Kalau saya sih tergantung dari image penonton, dari Tergantung, image penonton kesukaannya. Artinya mana hobi kita, kembangkanlah hobi kita. Jangan terpengaruh, oh dia itu banyak ini banyak ini. Artinya apa yang kita senangi, ikuti sesuai dengan keinginan kita supaya pada saat proses itu semuanya mudah, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Gitu. Ya itu enak, enjoy aja kita Enjoy. jalankan, iya enjoy. Nah, kalau untuk lokasi syutingnya yang sering diupload di gambar itu di mana-mana ngambil Ya. dulu gambarnya. Kadang saya juga diundang langsung ke petani, Diundang ke petani. mengontrol tanaman-tanamannya di situ. Ah. Saya berdiskusi langsung. Kadang juga saya menanam sendiri Di pekarangan-pekarangan. pekarangan. Saya buat kebun sendiri dan itu mungkin Om Jack tahu nggak? Saya nggak punya tim sama sekali. Oh, jadi pengambilan gambar dari atas. Iya. Kalau lagi Pokoknya lagi bawa knapsack sprayer itu bagaimana tuh? semuanya ngambil personal. gambar? Sendiri. Sendiri. Jadi malam itu saya sudah pikirkan besok kontennya apa ya. Oh saya harus update video yang ini karena saya video-video saya bisa lihat di channel YouTube. Saya tidak hanya memperlihatkan hasil, tapi mulai dari sekepingan biji kita tanam, mulai proses perawatannya itu sampai kemarin saya terakhir panen jahe itu saya tunggu sampai 1 tahun. Begitu. Iya. Jadi Inforagam Pertanian dari sampai sekarang yang sudah menghampiri 500.000 subscriber ini yang tayangannya sudah juta lah pokoknya. Kalau jutanya ya lumayan lah. Itu Juta. sendiri. Wah, amazing. sudah saya kalau videonya yang saya upload itu mungkin lebih dari 1000. 1000 video. Konten 1000 original konten. sendiri. 1000 Sendiri? video selama 3 tahun. Ngedit sendiri. Ngedit sendiri. Wah, Jadi mulai pagi ngambil gambar sendiri, memacul sendiri, ini ya kan? yang luar biasa. Kemudian malamnya habis istirahat, habis ngajarin anak mengaji apa segalanya. Sendiri. Sekarang masuk ke Iya. studio mini sendiri, ngedit sampai berjam-jam, butuh waktu 2-3 jam ngupload. Kemudian kita harus membalas komentar di YouTube, membalas ya itulah keunggulan saya karena gini. Di channel saya YouTube itu ada konsultasi secara online. Jadi hampir setiap hari itu saya tidak kekosongan namanya orang konsultasi. Nah, teman-teman, ini yang bisa mematahkan image bermain YouTube itu kalau tidak tim susah. Ya. Dengar sendiri. Dia sendiri bisa.
Ya. Sampai pencapaiannya bagaimana kalau kita kerja tim. Nah, Jadi teman-teman yang mau main YouTube bolehlah, silakan lah. Nah, sampai saat ini Kak Cok, ada enggak minat, karena kan sudah lumayan tuh di channel Info Ragam Pertanian ini sudah luar biasa. Ada enggak minat untuk buat konten lain? Oh jelas ada. Saya juga ada channel lain khusus memang dari basic pendidikan saya. Di yang sekarang ini Ya yang namanya di mesin. namanya Info Ragam Teknik. Memang saya fokuskan itu memang subscribernya sudah di atas 1.000. Cuma karena yang namanya kerja sendiri kan nggak mungkin kita bisa bagi dua. Betul. Jadi mungkin kalau ada yang kerja-kerja tentang mesin, di situ saya upload. Ada juga channelnya, alhamdulillah channelnya SMK 1 Baulen ini saya yang kelola. Iya. Walaupun itu informasi-informasi sekolah kemarin, misalnya Teknopar, kegiatan Teknopar, itu saya upload semua di situ. Jadi ada minimal jejak digital sekolah itu tersimpan lah di situ. Jadi alhamdulillah selama kita masih dibutuhkan, ada waktu, ya kita harus berbagi apapun itu. Nah, untuk konsistensi Info Ragam Pertanian ini sendiri, itu kan kalau saya lihat itu beda lah dengan konten-konten yang konten-konten artis yang lain kan. Betul. Habis orang tonton sudah. Ya. Tapi kalau konten ini kan daya minat dan butuhnya itu berkelanjutan. Betul. Jadi dia memberikan informasi tentang misalkan budidaya tanaman melon, cabai misalnya. Ada part 1, part 2, part 3. Jadi orang daya penasarannya ada istilah menunggu video berikutnya. Nah, untuk konsistensinya ke depannya Kak Aco punya dream nggak membuat satu kawasan yang memang khusus untuk budidaya horti, biar tidak usah pindah-pindah lagi dalam hal pengambilan gambarnya, atau seperti apa? Oh iya, itu saya punya keinginan seperti, dan pernah juga sudah kita laksanakan di awal tahun 2018 itu, namanya program ketahanan pangan. Betul. Kita buat kayak namanya apa istilahnya demplot. Betul. Ya kan. Jadi demplot itu kita menanam segala tanaman sayuran dan hortikultura, kemudian kita panggil masyarakat melihat bagaimana cara perawatannya, edukasi, bagaimana cara, kalau ini gejala serangan hama atau penyakit. Betul. Karena begini, saya amati di lapangan, kenapa petani kita ini tidak maju-maju? Ya. Ini permasalahan yang sering muncul ini. Nah itu. Ya, hampir seluruh Indonesia banyak petani yang sering komunikasi ke saya karena minimnya yang memberikan informasi. Minimnya karena mungkin dianggap jadi petani ini adalah pekerjaan yang paling tidak istilahnya tidak memberikan masa depan, apalagi generasi milenial. Ada nggak yang mau masuk jadi misalnya anak-anak kita sekarang yang milenial mau jadi petani? Nggak ada, karena petani ini dianggap pekerjaan kotor, panas. Padahal petani ini harus kita tahu bahwa petani itu adalah pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Iya, karena tanpa petani mana kita bisa makan. Betul. Iya kan? Dan profesi petani ini itu sampai kiamat tidak akan tergantikan dengan teknologi apapun. Iya. Tidak akan tergantikan. Dan saya sudah ketemu banyak purnawirawan, baik dari pihak kepolisian, tentara, kemudian pegawai negeri. Ujung-ujungnya mereka setelah pensiun ternyata kembalinya jadi petani. Iya. Kenapa saya katakan mereka jadi petani? Saya sering konsultasi, alasannya petani itu ternyata sehat. Betul. Sehat, kemudian imun kita juga kuat. Ya kan muncul slogan back to nature. Ya itu, jadi seperti itulah sebenarnya. Makanya kenapa saya semangat, saya ingin terus berbagi pengalaman. Walaupun saya memang bukan profesional di bidang pertanian, tapi walaupun ilmu saya sekecil, kalau bisa dimanfaatkan orang banyak, itu kan menjadi amal jariah juga buat kita kan, seperti itu. Jadi itu kunci yang kita harapkan, seperti itu masa depan saya. Nah, kalau untuk di SMK sendiri, kan Kak Aco selain aktif membina akunnya gitu kan, juga aktif membina anak-anak di sekolah, baik di jurusan mesin perkakas maupun di ATPH, karena kan saya lihat di SMK ini juga kan ada demplot untuk lahan pertanian yang biasa Kak Aco juga ini masukkan di video YouTube-nya itu. Itu bagaimana cara apakah Kak Aco pernah melibatkan anak-anak dalam video? Oh iya. Kalau misalkan pasti gitu. Harus kita melibatkan mereka kalau memang pada saat di lapangan, supaya bisa menjadi inovasi bagi teman-teman yang lain. Ternyata mereka belajar langsung. Bukan hanya saya yang tampil di konten itu, tidak. Saya tidak mau seperti itu. Saya saja berkunjung ke petani, saya wawancarai langsung petaninya bagaimana,
pada saat menanam ini kepuasannya setelah saya berikan ini seperti ini bagaimana. Nah, itu tujuan saya memang. Memotivasi Ah. anak-anak milenial ini biar Betul. melihat bahwa petani itu keren. Betul. Oh, Padahal petani gengsi. itu bisa kita kerjakan di rumah dan bisa menghasilkan uang juga. Tidak perlu jauh-jauh kita harus menjadi pegawai lah. Berarti selain penghasilan dari YouTube, Hmm. yang dijadikan objek konten ini Iya. juga menghasilkan kan? Iya, menghasilkan. Hobi yang saya katakan tadi di awal, hobi. Nah, jangan bisa menghasilkan seperti itu. Jadi kita awalnya kalau hobi, ibarat kalau hobi kita lakukan itu, kita senang. Tidak ada beban, mau panas matahari, mau hujan itu biasa aja sih. Karena kita semangat dari dalam kan. Nah, kalau sampai saat ini pencapaian dari YouTube, penghargaan atau reward dari apa? Ya alhamdulillah dalam waktu 1 tahun sudah bisa dapat istilahnya kalau penghargaan YouTube itu namanya silver play button Silver play untuk button. 100.000 subscriber itu sudah tercapai. Ya sudah tercapai. Tapi intinya penghargaan itu memang membuat kita juga memotivasi selalu untuk Tingkatan berkarya. atasnya masih ada lagi tuh. Masih ada nanti insyaallah kalau 1 juta sudah 1 subscriber. juta subscriber. Ya intinya itu hanya bonus. Kalau menurut saya itu hanya bonus. Intinya sekarang kita berkarya. Berikanlah apapun yang kamu bisa buat orang banyak itu. Artinya kita sebagai manusia kalau kita bermanfaat orang banyak itulah yang kita harapkan seperti Luar itu. biasa, Kak. Jadi kalau yang sisi-sisi lain itu anggap bonus. Luar biasa. Mau baik materi dari YouTube atau penghargaan itu anggap bonus. Karena kalau kita itu yang kita kejar, kalau kita tidak dapat pasti kita lemas. Aduh, belum tercapai, Betul. 1.000 subscriber belum tercapai gini-begini kan. Jadi saya harapannya dulu tidak pernah harapkan itu sebenarnya. Betul. Kalau ada, itu bonus saya anggap. Jadi saya sekarang bagaimana berkarya terus semangat memberikan, apalagi kalau ada yang konsultasi ini, Pak bagaimana nih? Mereka puas dari apa yang kita berikan, kita juga merasa alhamdulillah berarti ilmu saya sudah bermanfaat. Luar biasa. Nah itu yang saya harapkan dari mimpi saya ke depannya. Baik Kak Cok, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak boleh dikata petani milenial lah yang tadinya masih Ya betul. bertani itu apa sih ini bagaimana untuk memberikan Intinya begini ya buat sahabat petani milenial yang masih pemula, artinya bahasa pemula. bahasa pemula ya. Artinya mulailah dari sekarang karena profesi petani ini sampai kapanpun tidak akan tergantikan. Betul. Ya baik itu mau teknologi apapun secanggih-canggihnya gadget sekarang itu tidak akan tergantikan dengan isi perut kita. Betul. Ada enggak kalau sudah maju teknologi kita makan nasi sebelumnya sudah berganti dengan nasi yang sudah berbentuk teknologi? Tidak ada kan? Jadi yang keren adalah ayo bertani Ya. dan manfaatkan handphonemu. Ya. Jangan hanya Betul. bermedsos saja, tapi Medsos. manfaatkan di Dan nggak usah bertani itu harus punya lahan luas, Betul. tidak perlu. Teknologi tani sekarang itu sudah ada namanya teknik vertikultur, hidroponik, ya kan banyak sekarang alternatif menanam tabu lampot, polybag itu semua bisa alternatif dan di channel saya sudah saya memberikan semua informasinya. Saya menanam kemarin di atas atap, saya buktikan, Saya nonton tuh, saya Iya, lihat. menanam di kantong kresek yang digantung-gantung, Betul. bisa semua. Tidak perlu kita harus Pak saya nggak punya lahan luas. Betul. Itu bukan alasan. Intinya mulailah apapun yang kamu bisa. Iya. Seperti Mulailah dari apa yang kita Ya bisa. Artinya mulai pelan-pelan jadikan hobi. Iya. Seperti itu. Oke, Kak Cok, makasih banyak Iya, atas Om Jack. bincang-bincangnya di Siap, Om Om Jack Jack. bertanya. Karena masih nuansa Lebaran, Iya. Om Jack bertanya beserta tim mengucapkan Amin. selamat Hari Raya Idul Fitri Dengan buat ucapan Kak yang Cok. sama, Mohon Om maaf lahir batin. Dengan ucapan yang sama. Semoga Masya tetap kita terus kompak ya. Iya. Untuk memajukan Siap. pertanian kita Siap. ataupun ya apalah yang lain. Pokoknya channel Kampung Anggrek Om Jack bertanya ini harus banyak-banyak sharing sama Kak Cok Ya. yang sudah pengalaman dalam hal bidang YouTube ya kan, Mudah-mudahan. dalam hal bidang Betul. dalam satu bidang. Iya, insya di Allah dunia Kampung Anggrek akan YouTube maju. Intinya tetap konsisten. Siap. Berikanlah informasi yang bisa Siap. mengedukasi masyarakat, bisa Siap. menjadi inovasi. Siap. Ya, mudah-mudahan kedepannya konten Kampung Anggrek ini bisa dikenal di seluruh Amin. dunia. Ya Rabbal Amin. Alamin. Oke, Kak Cok, thank you. Siap. Demikian untuk bincang-bincang Om Jack bertanya kepada salah seorang petani keren, petani yang berpenghasilan luar biasa, amazing dari YouTube ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.